Assalamualaikum, sobat ternak semua, kapten semua. Selamat berjumpa lagi bersama Lukman Farmer di edukasi kambing dan domba. Semoga sobat ternak semua dan kapten semua tetap sehat dan tetap semangat untuk melakoni kegiatan di kambing dan domba. Di hari ini kita masih akan membahas mengenai basic atau dasar di kambing dan domba, yaitu kita akan membahas mengenai bedanya kambing dan domba. Kenapa kita perlu membahas bedanya kambing dan domba? Iya, karena memang antara kambing dan domba ini adalah dua entitas yang berbeda memang. Dua entitas yang memang nantinya ketika dalam budidaya atau dalam memeliharaannya tidak boleh disamakan manajemennya ya. Ada beberapa titik atau beberapa item yang memang harus dibedakan agar nanti produktivitasnya optimal gitu ya. Kita akan langsung mulai, nanti kita akan menemukan tips dan triknya ketika kita akan membahas satu persatu item perbedaannya ya. Oke, kita akan mulai dari bedanya yang pertama. Kambing itu secara alamiahnya dia adalah hewan yang soliter. Soliter itu apa? Soliter itu artinya dia hewan yang bisa hidup menyendiri. Jadi kalau kita beli kambing hanya satu ekor misalnya, kemudian kita taruh di kandang kita, ya dia akan nyaman saja dengan kesendiriannya gitu ya. Meskipun ya sama saja nanti ketika pertama kali datang mungkin pertama kali datang masih adaptasi dengan lingkungan, dengan kandang, tapi begitu sudah makan, minum, dia akan hidup menyendiri pun tidak ada masalah. Lain halnya dengan domba. Domba itu hewan komunal ya, atau hewan yang berkoloni. Jadi ketika tadi kita bisa beli kambing hanya satu ekor aman-aman saja, tapi kalau kita beli domba hanya satu ekor, maka kondisinya atau kondisi stres yang terjadi pada domba tersebut akan terus berlanjut. Dia akan terus mengembik setiap waktu, gitu ya. Ini tidak produktif kalau domba kita beli hanya satu ekor. Jadi kalau mau beli domba minimal 2 ekor. Salah nomor. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua atau bedanya yang kedua antara kambing dan domba. Kambing itu kita istilahkan sebagai hewan browser atau hewan peramban. Nah, dia makan utamanya preferensinya lebih senang kepada daun-daunan. Kalau di domba dia grazer atau perumput. Karena dia preferensi pakannya lebih prefer atau lebih suka makan jenis rumput-rumputan. Nah, daun-daunan di sini berarti maksudnya sebagai daun-daunan yang sejati ya. Artinya nanti sobat ternak atau kapten semua harus bisa membedakan ini rumput, jadi batang dan helai daunnya menyatu. Kalau daunnya sejati berarti ada akar, batang, dahan, ranting, daun. Ya, ada yang daunnya bentuknya leaf sendiri atau bentuknya kecil-kecil menyatu bersama tangkainya. Ini kemudian preferensi itu artinya kesukaan. Jadi dia akan sangat suka ketika kambing ini makannya daun-daunan, sementara kalau domba dia akan sangat suka ketika yang dia berikan ke dombanya berupa rumput-rumputan. Tapi tidak berarti terus dia harusnya rumput-rumputan saja, tidak. Kambing hanya daunan saja, tidak. Semuanya bisa melengkapi atau bisa diberikan ke kambing dan domba. Cuma nanti resikonya gini, ketika sobat ternak punya kambing, diberikan pakan hanya rumput-rumputan tempat ada rambatannya, maka produktivitasnya tidak akan sebagus ketika dengan daun-daunan. Demikian juga dengan domba ketika diberikan pakan berupa ramban-rambanan, nah nanti dia jumlah yang akan termakan tidak akan sesuai, dia tidak terlalu suka dengan yang namanya daun-daunan. Ya, tapi nanti ketika kita lanjut ke kelas di yang ngurusi konsep pakan dan sebagainya, kita akan bisa memasukkan daun-daunan dan rumput-rumputan dan anak turunnya dari tanaman berupa bunga, buah, daun dan sebagainya jadi pakan, itu bisa semua. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan saja bahwa kambing dia prefer atau lebih suka dengan daun-daunan. Lebih suka ya. Oke, kemudian dari beda yang nomor 2, kita juga nanti ada konsekuensi terkait dengan tempat pakan. Di tempat pakannya kambing, karena dia senangnya meramban, senangnya meraih atau merambah kemana-mana, maka tempat pakannya tidak boleh rendah, dia tempat pakannya harus tinggi. Ya minimal berarti harus di
40 cm kalau diukur sentinya. Kalau di domba, tempat pakannya berarti harus rendah, di bawah 40 cm. Atau patokannya berarti dada, di bawah dada, kalau ini berarti di atas dada. Kambing ya. Nah, dari sini salah satu contoh perbedaan manajemennya. Jadi kalau kita punyanya domba, kemudian kita berikan tempat pakan yang tinggi tempat masuknya kepala itu lebih tinggi dari dadanya. Ini misalnya tempat pakan ini palung pakan, ini lantai kandang gitu ya. Ini si dombanya ada di sini nih. Dombanya ada di sini. Nah, tempat masuknya kepala ini tingginya kalau di atas 40 cm maka domba akan kesulitan. Jadi domba itu kalau semakin kesulitan meraih pakan, lehernya sampai melintir-melintir untuk makan, dia akan produktivitasnya tidak akan bagus. Ini sesuai dengan tabiat aslinya, dia yang grazer atau perumput. Jadi rumput itu rata-rata ada di bawah, maka dia lebih suka ketika tempat pakan atau dia meraih pakannya semudah mungkin. Jadi semakin rendah dari 40 cm semakin bagus. Rata dengan lantai kandang pun dia akan sangat suka. Kebalikannya dengan kambing. Kambing itu semakin dia agak sulit meraih pakan, agak sulit untuk mendapatkan pakan, dia akan lebih produktif. Itu ya. Kemudian yang nomor 3 bedanya kambing dan domba ada di bagian ekor. Ini bisa dikatakan salah satu beda mutlaknya kambing dan domba. Ekornya kambing itu wajib berdiri. Kalau ekornya domba, dia wajib jatuh. Ya, jadi dari berdirinya ekor juga nanti diketahui kalau kambing ini dia berarti kondisinya fit kalau ekornya berdiri.